Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas D mata kuliah Statistika Industri 2 Program Studi Teknik Industri Universitas Singapura Bangsa. Adapun anggota kelompok kami yaitu Ervian Adewibowo, Fatin Sabrinatus Zahra, Fahridio Pratama, Faida Oviana, Fazri Arinalhaq, Farhan Zaida Nugraha, Fatmawati Pratiwi, Faza Adima Suratman, dan Fioni Eza. Pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai uji linearitas. Langsung saja pada materi. Apa itu uji linearitas? Uji linearitas adalah suatu prosedur yang digunakan untuk mengetahui status linear tidaknya suatu distribusi data penelitian. Jenis-jenis uji linearitas yang pertama yaitu scatter plot. Scatter plot berfungsi untuk menjelaskan bentuk hubungan dari suatu variabel dalam bentuk titik-titik dan menggambarkan sebaran data dari suatu hubungan variabel. Yang kedua yaitu analisis grafik residua. Digunakan untuk melihat dan menghubungkan antara nilai prediksi terstandar dengan nilai residu terstandar melalui grafik. Yang ketiga yaitu metode estimasi kurva. Hubungan antara dua variabel terdiri dari berbagai pola dan model hubungan. Yang keempat yaitu perbandingan eta dan R kuadrat. Eta merupakan koefisien asosiasi nonlinear. Jika hubungan nonlinear lebih besar, maka perbedaan antara eta dan R adalah tingkat ukuran hubungan nonlinear. Jenis uji linear yang terakhir yaitu uji linearitas dari ANOVA. Perhitungan nilai F untuk setiap pasangan variabel berupa komponen linear dan nonlinear. Nilai F komponen nonlinear adalah di bawah titik kritis, dengan titik kritis 0,05. Misalnya P kurang dari 0,05, sehingga hubungan yang teridentifikasi adalah nonlinear. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kapan uji linearitas digunakan. Uji linearitas biasanya digunakan ketika kita melakukan analisis uji korelasi atau regresi linear. Dikarenakan uji linearitas merupakan salah satu syarat atau asumsi yang harus dipenuhi di dalam uji tersebut. Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear atau tidak dengan variabel terikat secara signifikan. Contoh sederhana hubungan linear misalnya, seorang sarjana pendidikan matematika menjadi guru matematika di sekolah tertentu. Maka hubungan antara keilmuan sarjana pendidikan matematika dengan menjadi guru matematika adalah linear. Sementara, jika sarjana pendidikan matematika tersebut menjadi guru bahasa Inggris di sekolah, maka hubungan yang terbentuk adalah tidak linear. Selanjutnya, hasil yang diperoleh melalui uji linearitas akan menentukan teknik-teknik analisis data yang dipilih, dapat digunakan atau tidak. Dan apabila dari hasil uji linearitas didapatkan kesimpulan bahwa distribusi data penelitian dikategorikan linear, maka data penelitian dapat digunakan dengan metode-metode yang ditentukan. Demikian juga sebaliknya, apabila ternyata tidak linear, maka distribusi data harus dianalisis dengan metode lain. Kita mempelajari mengenai pengertian dan kapan penggunaan dari uji linearitas. Sekarang kita akan mempelajari mengenai cara penggunaan uji linearitas dengan menggunakan aplikasi SPSS. Langkah pertama yang harus kita ketahui adalah dasar pengambilan keputusan dalam uji linearitas. Dasar pengambilan keputusan dalam uji linearitas dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama membandingkan nilai signifikansi dengan 0,05 dan yang kedua yaitu membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Kemudian kita akan mencontohkan penggunaan uji linearitas dengan penggunaan data variabel motivasi belajar dan variabel prestasi belajar untuk mengetahui apakah ada hubungan yang linear secara signifikansi antara motivasi belajar dengan prestasi belajar. Dan datanya sebagai berikut. Langkah-langkah uji linearitas dengan program SPSS.
Yang pertama adalah membuka program SPSS, kemudian mengklik variabel view. Selanjutnya, pada bagian name, pada baris pertama kita isi sebagai X dan pada baris kedua kita isi sebagai Y. Dan pada bagian label, pada baris pertama kita isi sebagai motivasi belajar dan pada baris kedua kita isi sebagai prestasi belajar. Langkah selanjutnya adalah mengklik data view, lalu memasukkan data motivasi belajar dan prestasi belajar yang sudah dipersiapkan. Selanjutnya mengklik analyze. Setelah mengklik analyze, lalu klik combine means and pilih means. Kemudian, masukkan variabel motivasi belajar ke kotak independent list dan variabel prestasi belajar ke kotak dependent list. Kemudian, klik option. Setelah mengklik option, perhatikan pada test for linearity dan centang pada bagian tersebut. Lalu, klik continue. Langkah terakhir adalah klik OK untuk mengakhiri perintah. Maka akan muncul output SPSS. Dalam hal ini kita cukup memperhatikan pada tabel output ANOVA table. Hasil uji linearitas. Dasar pengambilan keputusan uji linearitas dapat berdasarkan nilai signifikan dan berdasarkan nilai F. Berdasarkan nilai signifikan, dari output di samping diperoleh nilai deviation from linearity signifikan adalah 0,441, di mana nilai itu lebih besar dari taraf signifikan yaitu 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan linearitas secara signifikan antara variabel motivasi belajar X dengan variabel prestasi belajar Y. Berdasarkan nilai F. Nilai F tabel dapat dicari dengan rumus DF, di mana pada output di atas dapat kita ketahui bahwa DF bernilai 4,7. Lalu kita tinggal melihat distribusi nilai F tabel pada signifikan 5% atau 0,05, sehingga didapatkan nilai F tabelnya adalah 4,12. Dari output di samping, diperoleh nilai F hitung sebesar 1,064, di mana lebih kecil dari 4,12. Karena nilai F hitung lebih kecil dari F tabel, maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan linear variabel motivasi belajar X dengan variabel prestasi belajar Y. Dari hasil pengujian uji linearitas di atas, dapat kita ketahui bahwa motivasi belajar berhubungan dan mempengaruhi prestasi belajar yang diraih oleh seorang pelajar.